Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga semuanya semangat dan siap belajar. Ya, hari ini kita akan belajar pelajaran IPAS dengan materi gaya di sekitar kita. Kalian pasti sering bermain ayunan, mendorong meja, atau menarik tali, kan? Nah, semua kegiatan itu ternyata berhubungan dengan gaya. Tujuan pembelajaran: 1. Mengidentifikasi ragam gaya yang terlibat dalam aktivitas sehari-hari. 2. Memanfaatkan gaya tersebut untuk membantu manusia mengatasi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di pelajaran ini kita akan membahas 4 hal menarik. Yang pertama, pengaruh gaya terhadap benda, misalnya bagaimana gaya bisa membuat benda bergerak, berhenti, atau berubah bentuk. Yang kedua, kita akan mengenal magnet, yaitu benda yang ajaib karena bisa menarik benda lain tanpa harus menyentuhnya. Selanjutnya, ada benda yang elastis, seperti karet gelang atau pegas yang bisa ditarik dan kembali ke bentuk semula. Dan yang terakhir, kita akan cari tahu mengapa kita tidak melayang di udara. Kenapa ya kita bisa tetap berdiri di bumi dan tidak terbang seperti balon? Yuk, kita pelajari satu persatu bersama-sama. Apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat membuat benda bergerak, berhenti, berubah arah, dan berubah bentuk. Contoh, mendorong meja, menangkap bola, membelokkan stang sepeda, memotong kue. Sekarang, kita akan belajar tentang sifat-sifat gaya. 1. Gaya memiliki arah dan kekuatan. Misalnya, saat kamu menarik tali tambang ke arahmu, maka gaya bergerak ke arah itu. Semakin kuat kamu menariknya, semakin besar juga kekuatan gayanya. 2. Arah gaya dapat digambarkan dengan anak panah, dan semakin kuat gaya, semakin panjang panah tersebut. 3. Gaya gesek dapat dipengaruhi oleh luas permukaan benda dan kasar atau licin permukaan yang bersentuhan. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis gaya yang ada di sekitar kita. Ternyata, gaya bisa berasal dari otot kita, dari magnet, atau bahkan dari benda lain, loh. Yang pertama, ada gaya otot. Gaya ini berasal dari tenaga otot kita, seperti saat kita mendorong meja, menarik kursi, atau mengangkat barang. Yang kedua, gaya gesek. Contohnya saat ban sepeda bergesekan dengan jalan supaya sepeda bisa melaju. Yang ketiga, gaya pegas. Gaya ini terjadi karena benda yang bisa memantul atau melenting, seperti saat kita memainkan ketapel atau pegas. Selanjutnya, ada gaya magnet. Gaya ini berasal dari magnet yang bisa menarik benda logam di sekitarnya, seperti paku atau jarum. Dan yang terakhir, gaya gravitasi. Gaya inilah yang membuat semua benda di bumi tertarik ke bawah. Makanya, kalau buah matang di pohon, dia akan jatuh ke tanah. Nah, ternyata banyak sekali ya jenis-jenis gaya yang bekerja di sekitar kita. Sekarang kita belajar tentang gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan dari kekuatan otot manusia atau hewan. Setiap kali kita mendorong, menarik, atau mengangkat sesuatu, berarti kita sedang menggunakan gaya otot. Contohnya, saat kamu mendorong meja untuk merapikan kelas, atau menarik pintu agar bisa terbuka. Ketika kamu mengangkat ember berisi air atau menendang bola, itu juga memakai gaya otot. Selanjutnya ada gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi ketika dua benda saling bergesekan. Gaya ini bisa membuat benda jadi berhenti atau lebih sulit bergerak. Misalnya, saat kamu mengayuh sepeda, ban sepeda bergesekan dengan jalan supaya sepeda bisa maju. Atau saat kamu berjalan, sepatu kamu bergesekan dengan lantai supaya tidak terpeleset. Nah, waktu kamu mengerem sepeda, rem bergesekan dengan roda, sehingga sepeda bisa berhenti. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pengaruh gaya gesek. Ternyata, besar kecilnya gaya gesek bisa dipengaruhi oleh beberapa hal, loh. Pertama, oleh besar atau kecilnya luas permukaan. Misalnya,
ban mobil di jalan aspal yang kasar akan lebih kuat mencengkeram jalan supaya mobil tidak mudah tergelincir. Kedua, oleh kasar atau licinnya permukaan. Kalau permukaannya licin seperti lantai keramik, bola akan menggelinding lebih cepat dibanding di tanah yang kasar. Ketiga, oleh luas permukaan benda yang bergesekan. Contohnya, kalau kita menggeser kotak besar, rasanya lebih berat dibandingkan menggeser kotak kecil, walaupun beratnya sama. Jadi, semakin kasar atau semakin luas bidang yang bersentuhan, gaya geseknya juga makin besar. Sekarang kita akan belajar tentang gaya pegas. Tahukah kalian apa itu gaya pegas? Gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh benda elastis, yaitu benda yang bisa memanjang dan memendek kembali ke bentuk semula. Contohnya seperti karet, per, atau pegas. Misalnya, saat kamu menarik karet ke tapel, karetnya akan memanjang. Ketika dilepaskan, karet itu akan kembali lagi seperti semula, bukan? Nah, itu karena adanya gaya pegas. Selain itu, gaya pegas juga bisa kita temukan di sekitar kita, loh. Contohnya ada pada per di dalam pulpen mekanik, per pada kasur spring bed, dan shockbreaker pada motor yang membantu meredam guncangan. Jadi, gaya pegas membantu banyak alat bekerja dengan baik dan membuat hidup kita lebih nyaman. Sekarang, kita belajar tentang gaya magnet. Gaya magnet adalah tarikan atau dorongan yang dihasilkan oleh benda magnet. Magnet bisa menarik benda-benda yang terbuat dari besi, seperti paku, klip kertas, atau jarum. Tapi, magnet juga bisa mendorong, loh. Hal itu terjadi kalau dua magnet yang memiliki kutub sama saling didekatkan, mereka akan saling menolak. Jadi, gaya magnet bisa menarik dan juga mendorong, tergantung pada kutubnya. Keren ya, anak-anak. Magnet punya gaya yang bisa bekerja tanpa harus menyentuh bendanya. Sekarang, kita akan belajar tentang gaya gravitasi. Anak-anak, pernahkah kalian melihat buah jatuh dari pohon? Atau saat kalian melompat, tubuh kalian pasti kembali turun ke tanah, kan? Nah, itu semua terjadi karena gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik bumi yang menarik benda jatuh ke permukaan bumi. Jadi, apapun yang dilepaskan, seperti buah, pensil, atau bahkan kita saat melompat, semuanya akan tertarik kembali ke bawah oleh gaya gravitasi bumi. Hebat ya, bumi punya gaya yang bisa menarik semua benda agar tidak melayang di udara. Anak-anak, sekarang kita masuk ke topik yang menarik, yaitu magnet, sebuah benda yang ajaib. Tahukah kalian apa itu magnet? Magnet adalah benda yang memiliki kemampuan untuk menarik benda lain di sekitarnya. Tapi tidak semua benda bisa ditarik magnet, loh. Magnet biasanya menarik benda yang terbuat dari besi, nikel, atau kobalt. Selain itu, magnet juga punya dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kedua kutub ini punya sifat khusus. Kalau kutub yang sama didekatkan, mereka akan saling menolak. Tapi kalau kutubnya berbeda, mereka justru saling menarik. Keren sekali ya, anak-anak. Magnet memang seperti benda ajaib yang punya kekuatan menarik tanpa harus menyentuh. Sekarang, kita pelajari tentang sifat-sifat magnet. Anak-anak, magnet punya beberapa sifat yang sangat menarik. Yang pertama, jika dua kutub magnet yang sama didekatkan, misalnya kutub utara dengan kutub utara, atau kutub selatan dengan kutub selatan, maka akan saling tolak-menolak. Yang kedua, kalau dua kutub magnet yang berbeda didekatkan, yaitu kutub utara dan kutub selatan, maka akan saling tarik-menarik. Dan yang ketiga, magnet memiliki kemampuan menarik benda-benda yang terbuat dari besi, seperti paku, jarum, atau klip kertas. Jadi, magnet itu istimewa ya, karena bisa menarik dan menolak benda tanpa harus bersentuhan langsung. Sekarang, kita belajar tentang benda yang elastis. Anak-anak, tahu nggak apa itu benda elastis? Benda elastis adalah benda yang lentur, artinya bisa berubah bentuk ketika ditarik atau ditekan. Tapi setelah dilepaskan, benda itu akan kembali ke bentuk semula.
Contohnya seperti karet gelang, balon, atau pegas. Kalau ditarik, mereka memanjang, tapi kalau dilepaskan, kembali lagi seperti semula. Keren, kan? Benda elastis ini sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari karena bisa menyesuaikan bentuk, tapi tetap tidak rusak. Anak-anak, tahukah kalian kalau gaya pegas bisa membuat benda yang semula diam menjadi bergerak? Misalnya, ketika kita menarik ketapel atau menekan pegas mainan, benda itu akan memantul atau meluncur ketika dilepaskan. Hal itu terjadi karena adanya gaya pegas. Selain karet, ada juga benda elastis lainnya yang sering digunakan, yaitu per. Per bisa ditemukan di banyak alat, seperti pulpen, timbangan, dan shockbreaker pada motor. Sekarang, yuk kita lihat contoh-contoh benda yang menggunakan pegas. Yang pertama, ballpoint atau pulpen. Di dalam ballpoint ada per kecil yang membantu mengeluarkan dan menarik kembali ujung tintanya. Jadi, saat kita menekan bagian atas ballpoint, per di dalamnya bekerja. Yang kedua, timbangan kue. Timbangan juga memakai per di dalamnya untuk menggerakkan jarum penunjuk berat. Semakin berat benda yang ditimbang, semakin kuat pernya tertekan. Dan yang ketiga, kasur spring bed. Kasur ini terasa empuk karena di dalamnya ada banyak per kecil yang membantu menopang tubuh kita saat berbaring. Anak-anak, pernahkah kalian berpikir, kenapa ya kita tidak melayang di udara seperti balon? Hal itu terjadi karena adanya gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik bumi yang menarik semua benda ke arah intinya. Karena gaya gravitasi inilah, benda-benda di bumi tidak melayang-layang di udara, melainkan jatuh atau menempel di permukaan bumi. Bayangkan kalau tidak ada gaya gravitasi, wah, pasti semua benda yang kita lempar ke atas akan terbang dan hilang ke angkasa. Jadi, berkat gaya gravitasi bumi, kita bisa berjalan, bermain, dan hidup dengan nyaman di permukaan bumi. Sekarang, yuk kita lihat contoh gaya gravitasi di sekitar kita. Contoh pertama, benda-benda yang jatuh ke permukaan tanah. Misalnya, buah yang jatuh dari pohon atau pensil yang terlepas dari tangan. Semuanya jatuh ke bawah karena ditarik oleh gaya gravitasi bumi. Contoh kedua, air hujan yang turun ke tanah. Air hujan bisa turun dari langit ke bumi juga karena adanya gaya gravitasi. Yang ketiga, manusia tetap berpijak di permukaan bumi. Kita tidak melayang di udara karena gaya gravitasi bumi menarik tubuh kita ke bawah. Dan yang keempat, air selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Itu juga karena pengaruh gaya gravitasi yang menarik air menuju ke bawah. Jadi, gaya gravitasi sangat penting ya, anak-anak. Tanpa gaya ini, semua benda bisa melayang ke angkasa. Anak-anak, sekarang kita tahu bahwa gaya adalah tarikan atau dorongan yang bisa membuat benda bergerak, berhenti, berubah arah, atau bahkan berubah bentuk. Di sekitar kita ada banyak sekali jenis gaya, seperti gaya otot, gaya gesek, gaya pegas, gaya magnet, dan gaya gravitasi. Setiap gaya punya peran penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan memahami gaya, kita jadi tahu bagaimana benda bisa bergerak, berubah arah, berhenti, atau berubah bentuk. Ternyata, semua hal itu terjadi karena adanya gaya. Jadi, gaya membuat hidup kita jadi lebih mudah, lebih seru, dan lebih menyenangkan. Nah, anak-anak, itulah pembelajaran kita hari ini tentang gaya di sekitar kita. Semoga kalian semakin paham bagaimana gaya bekerja dan memengaruhi benda-benda di sekitar kita. Terima kasih sudah belajar dengan semangat hari ini. Sampai jumpa pada pelajaran berikutnya.